Episode 14, Kegigihan. YKK Brazil, cabang Sorocaba. Kita mendapatkan komplain. Pada tahun 1990-an, cabang ini sering berurusan dengan masalah kualitas yang berkaitan dengan zipper jeans. Sepertinya produk ini berubah warna saat dicuci. Karena mesin cuci industri yang mengoksidasi produk, benarkah? Mereka mulai membuat perbaikan fastener yang lebih baik untuk mengatasi komplain kualitas dan sebagainya. Tetapi, penanganan mesin memerlukan pengetahuan ahli. Maksud saya, ini tidak seperti mesin manapun yang kita gunakan sejauh ini. RPM-nya sama tapi... Jadi, yang bisa dilakukan semua teknisi hanyalah menyesuaikan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kemudian, mesin dijalankan dan berharap yang terbaik. Di lokasi produksi, seluruh tim bekerja sama untuk memecahkan masalah bersama-sama. Salah satu dari mereka yang paling bersemangat dalam pekerjaan perbaikan adalah Pak Thomas. Bapak Robin, manajer produksi. Kerja keras Anda dan staf lainnya telah membuahkan hasil. Dan semua berjalan makin baik dengan mesin yang sekarang, bukan? Dengan menambah tenaga kerja, membuat produksi berjalan kembali. Namun, jika mempertimbangkan produktivitas dan biaya, sejauh ini kita hanya bisa melakukan apa yang ada di YKK Brazil saat ini. Jadi, Pak Thomas, saya ingin Anda pergi ke Jepang dan mengikuti technical training di sana. Hah? Kurobe merupakan tempat acuan untuk teknologi tinggi, karena di sana mereka mengembangkan dan memproduksi mesin-mesin canggih. Jadi, saya ingin Anda pergi ke sana dan mendapatkan pengetahuan teknis terbaru. Lalu kembali ke Brazil dengan menyebarkan di sini untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik. Tapi kenapa? Karena Anda bekerja keras dan tekun. Dan yang terpenting, Anda selalu siap menghadapi tantangan. Tentu saja, yang pantas itu Anda. Kemudian, pada tanggal 3 Oktober 1996, Pak Thomas menghabiskan waktu sekitar 1,5 bulan untuk belajar dari teknisi Jepang tentang cara menyesuaikan mesin. Pak Thomas berangkat ke Jepang. Dia belajar dengan tekun dan mempelajari apa saja untuk kemajuan di Brazil, yang nanti akan membutuhkan banyak pemahaman secara menyeluruh, mulai dari metode hingga prinsip-prinsip dasar. Bagian ini sangat penting untuk penyesuaian, jika tidak selaras. Mengerti. Ini tidak bagus. Aku tidak bisa melakukan penyesuaian ini dengan benar. Tidak peduli berapa kali aku mencobanya. Aku rasa ini di luar kemampuan diriku. Tapi seketika teringat. Pak Robin, mengenai technical training di Jepang ini, sepertinya saya bukanlah orang yang tepat. Pak Thomas, saya adalah orang yang memutuskan harus mengirimkan Anda. Dan saya membuat keputusan tersebut berdasarkan penglihatan saya bagaimana Anda selalu bekerja. Jadi, semua tanggung jawab ada di tangan saya. Yang perlu Anda lakukan adalah tetap bekerja seperti yang biasa Anda lakukan. Saya memiliki keyakinan pada diri Anda, dan saya benar-benar menginginkan Anda dalam hal ini. Jadi, saya ingin Anda membuang segala kegagalan yang lalu, dan terus melakukan perbaikan sampai berhasil. Pak Robin memilih diriku, dan beliau selalu membuat penilaian yang masuk akal. Jadi, aku tidak perlu khawatir lagi. Tidak masalah jika aku masih gagal. Aku hanya perlu terus mencoba sampai bisa melakukannya dengan benar. Pak Thomas terus belajar berulang kali sampai dia benar-benar paham. Pak Thomas akhirnya menyelesaikan trainingnya tanpa hambatan besar dan kembali ke Brazil. Kemudian Pak Thomas berbagi apa yang telah dia pelajari di Jepang dengan para teknisi pabrik di Brazil dan meningkatkan keterampilan mereka semua. Dan di saat yang sama, mereka bekerja sama untuk memperbaiki kondisi mesin. Akan tetapi, Kami telah melakukan penyesuaian seperti yang saya pelajari di Jepang, tapi masih belum berjalan dengan benar. Apa yang terjadi? Sepertinya ada kesalahan dimensi pada produk setengah jadi pada proses sebelumnya, sehingga mempengaruhi cara kerja mesin. Selain itu juga, kualitas leather juga tidak stabil. Kesalahan dimensi ada pada produk setengah jadi. Semua itu disebabkan oleh perbedaan tingkat quality controlnya. berdasarkan kondisi tersebut, mereka segera memeriksa proses sebelumnya untuk membantu pekerjaan perbaikan. Coba kita tanyakan ke Pak John di proses produksi. Untuk menjaga kualitas, saya mengerti. Ada banyak hambatan selama proses tersebut, tetapi
Kerusakan ini sering terjadi, bukan? Kami sudah berusaha mengganti bagian ini, tetapi tidak ada perubahan. Apa yang harus kita lakukan, Pak Thomas? Teman-teman, kalian ingatlah core value YKK. Kami mengutamakan kualitas dalam segala hal. Jadi, jangan takut gagal. Karena pengalaman membangun kesuksesan. Benar! Para teknisi menolak menyerah, dan pada akhirnya mereka berhasil membuat mesin beroperasi secara stabil dan secara dramatis meningkatkan mutu dan kualitas. Kerja yang bagus. Tahun berikutnya, mereka juga memberikan panduan teknis kepada Departemen Manufaktur di Yoshida Nordeste dan membantu meningkatkan keterampilan teknis perusahaan-perusahaan secara keseluruhan di Brazil. Slider jeans yang mereka perkenalkan saat itu berkembang menjadi produk utama dan kini menyumbang 78% dari volume produksi pabrik Sorocaba di Brazil. Karyawan YKK ikut mendukung melalui kerja keras yang gigih. Seperti ini di setiap negara dan wilayah tempat YKK beroperasi. Tamat.